semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Besok hari Rabu itu tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Itu DPR Komisi 1 yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon panglima yang disodorkan oleh Presiden Jokowi, yakni Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Dan saya kira ini cuma sekedar formalitas dan hampir dipastikan bahwa Pak Yudo akan menjadi Panglima TNI yang baru. Nah, seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini. Mengapa akhirnya Pak Jokowi memilih Yudo Margono, bukan Dudung misalnya, dan bagaimana dengan tarik-menarik di seputar penentuan calon Panglima TNI ini, karena kita tahu sebenarnya Yudo Margono ini yang kedua kalinya sebenarnya dinominasikan. Pada waktu itu dia kalah bersaing dengan Andika Perkasa. Nah, sekarang akhirnya dia dituju juga oleh Pak Jokowi. Saya akan ngajak Anda ngobrol dengan Bung Selamat Ginting, seorang analis komunikasi politik dan juga militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Akhirnya yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Yudo Margono, ya. Anda melihat ini, apa pertimbangannya? Apakah sekedar ini mengobati kekecewaan TNI Angkatan Laut, karena tahun lalu sebenarnya harusnya mereka merasa mereka harusnya merasa jatah mereka, tapi diberikan pada Andika, dan akhirnya sekarang ini kalau diulang lagi kepada Pak Dudung, ini kan turut-turut akan kecewa, atau ada hal-hal lain yang Anda lihat? Ya, sebenarnya setahun yang lalu ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR itu sudah memberikan sinyal ketika wartawan bertanya, jawabannya bahwa Yudo itu untuk periode berikutnya. Itu udah sinyal kuat sekali. Dan itu kemudian yang menarik adalah kemarin ketika Yudo Margono memberikan brevet kehormatan hiu kencana termasuk kepada Ketua DPR Puan Maharani. Ini kan sinyal-sinyal kuat sekali, dan seperti saya kemukakan sebelumnya ada interaksi simbolik antara siapa yang bertemu dengan Mensesnek, apakah Kasat, Kasal, atau Kasal, dan itu terbukti memang gaya Jawa, politik Jawa ini penuh dengan simbol-simbol, Bung Hersu. Maka kemudian ternyata betul bahwa Yudo Margono yang dipilih menjadi calon Panglima TNI. Dan ini seperti Anda bilang, apakah mengobati luka atau kekecewaan Angkatan Laut? Bisa jadi iya, ini lebih condong kepada persoalan pergiliran. Jadi kalau kita melihat selama era reformasi ini, selama sekitar 24 tahun, ini komposisinya akhirnya adalah 6 dari Angkatan Darat, 3 dari Angkatan Laut, dan 2 dari Angkatan Udara. Ini formasi ini juga rata-rata untuk di posisi-posisi jabatan penting di Mabes TNI juga gitu, karena memang formasi Angkatan Darat lebih banyak. Tapi situasi politiknya juga memang kelihatan ada interaksi yang sangat intens dilakukan oleh Yudo Margono ketika kemudian peresmian kapal perang dengan nama Bung Karno, kemudian naik jeep yang dulu dikendarai oleh Bung Karno pada saat ulang tahun Pusat Penerbang Angkatan Laut, dan kemudian ini juga kemarin pemberian brevet hiu kencana kehormatan. Nah, kita juga bisa lihat, Bung Hersu, memang keluarga Presiden Soekarno ini sesungguhnya punya kedekatan historis dengan Angkatan Laut daripada dengan Angkatan Darat misalnya. Ya, dulu kan ya, terutama ya, yang sangat legend ya. Ya, tentu dalam peristiwa 1965 sampai Soekarno lengser, menurut saya di situ juga ada luka dari keluarga Bung Karno terhadap Angkatan Darat yang waktu itu memang saling berhadapan-hadapan antara Bung Karno di atas, kemudian ada Angkatan Darat di kanan dan PKI di kiri. Gitu. Jadi ketika konflik PKI dengan Angkatan Darat itu dimenangkan oleh Angkatan Darat, maka kemudian Bung Karno berhadapan-hadapan dengan Angkatan Darat. Itu juga panjang kalau kita mau ulas sejarah peristiwa politik yang dulu pernah menyemai dalam keluarga Bung Karno. Nah, jadi ini menurut saya tetap saja ada pertarungan-pertarungan yang menurut analisis saya
ada peran Jokowi di sini, ada peran Megawati, dan juga ada peran Luhut Bin Sarpanjaitan. Di situ punya kepentingan-kepentingan yang berbeda menurut saya. Nah, Nah, menarik ini Bung Ginting. Coba kita malik satu persatu. Apa ya, kepentingan presiden? Presiden jelas ya kalau kepentingannya sebagai seorang presiden gitu ya. Kemudian ya, apa kepentingannya Pak Luhut, apa kepentingan Ibu Megawati, ini menurut saya menarik kita bahas satu persatu. ya, Bung Hersu, kita tahu sampai dengan pertemuan di Gelora Bung Karno kemarin, kemudian ada jawaban-jawaban dari elit-elit PDIP itu justru menandakan bahwa kemudian konflik dalam tanda petik PDIP dalam hal ini Megawati dengan Presiden Jokowi itu sampai sekarang belum juga reda. Apalagi kemudian sampai ada pengumuman simbol bahwa yang didukung oleh Jokowi adalah jelas kalau dari simbol-simbol itu berkerut, rambut memutih, itu jelas Jokowi mendukung Ganjar Pranowo daripada yang lain. Artinya Jokowi punya jalan sendiri daripada Megawati yang dia punya hak prerogatif untuk menentukan calon presiden. Dan ini juga tentu menjadi tarik menarik. Kemudian kita lihat tadi yang seperti saya bilang ada hubungan kedekatan Yudo Margono dengan kubu PDIP dan segala macam, sehingga orang melihatnya, loh kok ini sudah ada mulai gerakan-gerakan politik dan segala macam. Nah, Jadi seperti saya Yudo Margono pun kemukakan, juga kelihatannya sadar itu dan dia melakukan lobby-lobby politik lah gitu ya, Bung Giting ya. ya ini yang sebenarnya disayangkan menurut saya, eh, terlepas dari apakah ini politik praktis atau apa, tapi Yudo tentu menjawabnya bahwa ini persoalan sejarah di mana kita menghormati Presiden Soekarno yang berjasa besar pada TNI termasuk Angkatan Laut, maka Ya. diberikan nama kapal perangnya. Begitu Hmm. juga ketika naik jeep untuk inspeksi hari ulang tahun penerbang Angkatan Laut. Tapi ini kan kemudian dibaca oleh publik bahwa Yudo Margono juga ternyata harus melakukan itu setelah setahun yang lalu Gagal. akhirnya dalam tanda petik kalah gitu ya. Ya, ya, Memang ya, ya. pada saat itu ada titik krusial menjadi kelemahan Yudo Margono ketika ada peristiwa tenggelamnya kapal selam. Ini bisa dijadikan nilai negatif buat yang bersangkutan. Tapi seperti kita tahu memang ada kepentingan-kepentingan politik itu tentu berkelindan di situ. Ya, ya, Sampai ya. Dan dengan ini yang jadi mujarab ya, karena mengingatkan kita bagaimana manuver Pak Dudung ketika menjadi Gubernur Akmil membangun patung Bung Karno gitu dan kemudian iya, karirnya melejit gitu ya. iya, ini sebenarnya ketika patung itu buah karya dari dua pihak sebenarnya Bung Hersu, Letnan Jenderal Herindra, Wakil Menteri Pertahanan, dan juga Gubernur Akmil, Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi semua coba coba mendekat gitu, kemudian di situ terlepas dari persoalan-persoalan lain, kemudian Dudung mendapat dukungan dari kubu PDIP yang sedang berkuasa dan juga disenangi oleh Jokowi. Sebenarnya Dudung ini jauh lebih disenangi Jokowi daripada tiga kepala staf angkatan menurut saya yang ada ya. Nah, kemudian juga kan menjadi persoalan adalah eh, bagaimana kalau Dudung tetap menjadi kepala staf angkatan darat sementara ada eh, Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, Panglima Kostrat yang notabene memang menjadi punya hubungan patron dan klien dengan Menteri Komunikasi Maritim dan Investasi Menteri Jenderal Luhut Investasi Bin dan Maritim, Sarpanjaitan. Marinvest ya. Ya, Art- ya. Iya, artinya kalau Dudung masih tetap menjadi kasat, maka Maruli tidak akan pernah menjadi kasat gitu. Harus digeser dulu Hmm. posisinya. Dan Hmm. ini tentu eh, ada tarik menarik juga sampai akhirnya tetaplah bahwa Dudung yang lebih menurut saya lebih disukai oleh Presiden Jokowi tetap harus dalam posisi menjadi kasat. Nah, tapi Bung Hersuk, ini kan belum selesai. Apakah kemudian Yudo Margono akan mampu menjalankan sampai dengan 11 bulan masa sampai usia masa pensiunnya? Tapi ini kan tetap ada upaya
ketika era Andika juga upaya judicial review terutama Undang-Undang TNI bagian pensiun. Nah, ini kan masih masuk prolegnas, Bung Hersu. Jadi bisa saja pada tahun 2023 itu digulirkan, kemudian gol, maka Yudo Margono bisa sampai usia 60, artinya punya kesempatan sampai 3 tahun ke depan. Nah, tapi bukan tidak mungkin juga Yudo Margono akan berhenti tidak dalam waktu 1 tahun atau 3 tahun. Karena kemudian situasi politik yang akan kemudian menentukan apakah Yudo Margono akan terus menjadi Panglima TNI selama kurang lebih 1 tahun atau bahkan sampai 3 tahun. Nah, di sini peluang Dudung Abdurrahman masih ada, Bung Hersu, kalau kemudian terjadi perubahan undang-undang yang kalau situasi tidak normal. Tapi kita lihat hubungan Presiden Jokowi dengan partai politik menurut saya akan berangsur-angsur surut di 2023, apalagi kemudian setelah ada nama-nama calon anggota DPR sudah masuk, kemudian bisa jadi ketua-ketua partai politik mungkin sudah memegang pundi-pundi, maka kemudian bisa juga pelan-pelan menarik dari peredaran Presiden Jokowi, dan juga tidak mudah menggolkan undang-undang TNI di saat situasi politik semakin panas, hubungan yang kurang harmonis antara presiden dengan terutama dengan PDIP. Saya kira itu juga nanti akan dicurigai untuk menggolkan seseorang atau menggolkan hal-hal yang lain, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kita juga sudah pernah tahu, Bung Hersu, gara-gara mengakomodasi 3 orang, misalnya sisi kesehatan artinya agak diabaikan untuk menggolkan Presiden Abdurrahman Wahid, sisi pendidikan waktu itu untuk mengamankan Megawati, dan juga sisi hukum untuk mengamankan Akbar Tanjung. Kita pragmatis sekali untuk jangka pendek, rata-rata seperti itu politik kita, tidak pernah berpikir untuk jangka panjang ke depan, sehingga persyaratan-persyaratan untuk menjadi presiden pun dikurangi, bahkan lebih susah sebenarnya, Bung Hersu. Ketika kita di awal menjadi wartawan, persyaratannya lebih berat dari itu. Begitu juga untuk menjadi dosen, kira-kira, Bung Hersu. Nah, jadi ini ada proses tarik-menarik yang menurut saya belum akan selesai sampai dengan kira-kira pertengahan 2023, Bung Hersu. Jadi akan sangat tergantung situasi politik. Yudo bisa lanjut, Yudo juga bisa selesai. Apakah kemudian juga undang-undang nanti mengakomodasi sampai 60 tahun? Karena sebenarnya idealnya memang seperti itu, undang-undang kejaksaan dari 62 tahun juga bergeser ke 60 tahun. Polisi juga dari 58 boleh sampai 60 tahun jika memiliki keahlian khusus, dan juga ASN juga begitu untuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi potensi untuk menambah usia pensiun menjadi 60 itu sebenarnya sangat besar, dan saya melihat ada kecenderungan DPR akan menyetujui itu. Tapi situasi politik lagi-lagi akan membuat peta bisa berubah, Bung. Ya, jadi kesimpulan ini sementara ini, kalau kemudian kenapa Yudo yang diloloskan, ini ada segitiga kepentingan ya, yang mesti diperhitungkan tadi ya, kepentingan Megawati, kepentingan Pak Jokowi, dan juga kepentingan Pak Luhut gitu ya. Dan ini nanti akan menentukan juga apakah Yudo Margono itu lanjut atau tidak gitu kan ya. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh elit-elit politik juga tentu berkelindan dengan peristiwa Pilpres 2024 mendatang. Semua berkepentingan, saya pikir. Nah, yang harus kita jaga adalah siapapun yang menjadi calon Panglima TNI, kalau sekarang kemudian Yudo yang sudah diputuskan, menurut saya dia harus bisa menjaga netralitas TNI. Jangan sampai kemudian seperti peristiwa 2014 di mana menjelang akhir Presiden SBY dia harus mengganti Kasat Jenderal Budiman dengan Jenderal Gatot Nurmantio yang dianggap ketika itu Jenderal Budiman mungkin dianggap kurang pas dengan kebijakan
Presiden SBY, dan kita ingat Bung Hersu, biasanya kita akan mendengar kata-kata kapal akan segera karam. Kira-kira Ya, ya, begitu. ya. Nah, di situlah kemudian Jadi pada lempar skoci loyalitas semua ini, ya. ya, Ya, loyalitas ini akan bisa mempengaruhi, termasuk apakah partai-partai politik akan terus tunduk kepada Presiden Jokowi atau tidak, dan lain-lain. Ini dinamika politiknya sangat tinggi. ya, Seperti ya, kita lihat kemarin pertemuan di Gelora Bung Karno, Bung Esu, bagaimana saling jawab antara elit PDIP yang ya. mengkritik kenapa Presiden harus mengumpulkan massa, berarti tidak percaya dengan partainya, segala macam. Ini kan menandakan bahwa situasi politik ini memang semakin panas, bukan semakin hangat lagi, Bung Hersu. Ya, jadi, nah, oke. Tapi kan beberapa waktu yang lalu Anda membuat tulisan ya, siapapun yang akan jadi Panglima TNI, apakah Dudung atau Pak Yudho Margono, itu kemungkinan Anda menduga ini akan menjadi calon antara saja ya, karena Anda bicara tentang kepentingan Pak, yang tadi kepentingan satu sudut Pak Luhut ya, karena Iya, tentu saja Pak Luhut berkepentingan kalau menantunya itu peluang terbesar menantu Pak Luhut dari Maruli Simanjuntak itu menjadi Panglima TNI itu ya pada masa Pak Jokowi kan gitu ya. iya, iya. Ya, tetapi situasi politik seperti sekarang ini juga bisa membuat itu juga bisa batal kan begitu, Bung Ginting? Ya, bisa. Jadi memang sangat ditentukan 2000 akhir tahun ini dan 2023 nanti, Bung Hersu. Saya menduga bahwa akan ada reshuffle kabinet yang itu bisa mengakomodasi orang-orang ini, orang-orang profesional non partai. Misalnya Nasdem yang sudah tidak bersatu haluan dengan Presiden Jokowi, kemungkinan juga dua menterinya, Menteri Pertanian atau Menkominfo itu bisa saja di reshuffle, dan ini peluang untuk masuk supaya lebih pas, barangkali Jokowi akan mengakomodasi misalnya Jenderal Andika Perkasa masuk di dalam kabinet untuk menggantikan kedua orang ini, salah satu di antara kedua orang ini, untuk kemudian, karena Jokowi tentu butuh orang kuat untuk membackup pemerintahannya, dan background Andika barangkali bisa kuat untuk masuk di link seperti itu, dan itu juga bisa kemudian entah Dudung Abdurrahman atau Yudho Margono bergeser ke situ, berarti di situ kemudian ada peluang masuk untuk Maruli Simanjuntak sampai 2023 ini untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan kalau kemudian ada perpanjangan sampai 60 tahun, usia dia sekarang itu 50 tahun, panjang sekali, Bung Herso. Ya, ya, ya. Usianya 52 tahun, nanti Februari nanti 53 tahun, artinya kalau jadi sampai 60 tahun masih 7 tahun lagi, tapi kalau tidak masih 5 tahun lagi. Nah, persoalannya adalah kalau tidak di masa Presiden Jokowi, maka kemudian peta akan bisa berubah. Ya, Seperti yang dialami Laksamana Madya Didit Herdiawan tidak menjadi Kasal, ajudannya ini, kemudian ajudannya Pak ya, SBY dulu ya. ya, Komjen Putut Eko tidak jadi Kapolri, juga Letjen Munir tidak menjadi Kasat, dan juga Marsdia Bagus Puruhito tidak menjadi Kasau. Jadi tentu akan belajar dari pengalaman, termasuk pengalaman bagaimana Ria Mijat batal menjadi Ya, Panglima TNI, hanya Panglima TNI di papan nama di DPR aja. ya, Maka kemungkinan mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, maka Maruli kemungkinan akan diplot menjadi Kasat menggantikan Jenderal Dudung dalam rentang sekitar 6 bulan ke depan atau setahun ke depan, Bung Hersu. Karena ini seperti to be or not to be, dan peta politik itu per Januari sampai Maret itu sangat panas sekali, Bung Hersu. Ketika sudah daftar nama caleg dimunculkan, itu juga menjadi pundi-pundi, dalam tanda petik ketua partai punya uang dan dia bisa kemudian beralih pilihan-pilihan politiknya. Ya begitulah kira-kira politik itu, kepentingan lebih utama daripada pertemanan ya. atau perlawanan, begitu Bung Ers. Ya.
Oke, jadi kalau kita balik lagi ngomong, kalau kita bicara soal Letnan Jenderal Maruli, dalam hal ini kepentingan Pak Luhut, tentu Pak mau nggak mau Pak Dudung harus digeser, gitu ya, dari Ya, posisi sekarang sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan banyak kemarin kan peluangnya yang paling paling mungkin satu itu sebagai Wakil Panglima TNI, kalau dihidupkan kembali nomenklatur itu, atau yang kedua mungkin masuk kabinet gitu ya. Tapi kalau ya. apakah mau masuk sebagai menjadi wakil panglima TNI, seperti halnya juga kemarin Yudo juga menolak kan ketika ditawarin untuk menjadi wakil Iya, panglima TNI. saya kira lebih strategis Kepala Staf Angkatan, Bung, daripada Ya. Wakil Panglima TNI. Aha. Kita lihat sebenarnya, saya yakin ada interaksi ketika peristiwa bencana Cianjur. Saya perhatikan ada 2 kali pertemuan antara Jokowi dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Pertama, di hari pertama itu Jenderal Dudung hadir, kemudian Presiden juga hadir. Dan di hari ketiga ketemu lagi Bung Hersu. Ini kan sebelum pengumuman di DPR itu. Kemudian saya yakin kemudian di situ ada komunikasi yang dibangun antara Presiden dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Di situ kemungkinan juga akan ada skenario yang di luar dugaan publik, yang makanya seperti saya bilang bisa saja kemudian eh, karena eh, Presiden Jokowi menurut saya jauh lebih percaya kepada Jenderal Dudung Abdurrahman daripada pada Marskal Fajar Prasetyo maupun Laksamana Yudo Margono. Jadi bisa saja ini akan menentukan nantinya sambil melihat situasi politik, apalagi kita sudah mendengar lagi-lagi ada desas-desus akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau itu terjadi, maka berarti DPR juga akan diperpanjang, tidak ada pemilu. Ini kan situasi yang panas dan butuh stabilitas politik yang sangat kuat, dan biasanya yang dipercaya untuk menangani hal itu adalah panglima yang berasal dari Angkatan Darat. Belum lagi kalau dari hakikat ancaman potensi lepasnya Papua, itu juga kita tahu bahwa eh, Angkatan Darat punya komando teritorial yang memang sudah menghandle itu semua. Jadi saya kira nanti walaupun Panglima TNI dari Angkatan Laut, saya pikir harus juga eh, menjalin hubungan yang harmonis dengan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai pembina prajurit Angkatan Darat, karena mereka yang akan digunakan oleh Panglima TNI. Ya, ya, Mudah-mudahan ini tidak ada friksi antara ya. Yudo dengan Jenderal Dudung, yang menurut saya bahkan akan lebih bagus Bung Hersu kalau panglimanya dengan kepala staf angkatannya tuh berbeda matra. Jadi biasanya jauh lebih harmonis daripada kemudian sesama satu matra biasanya malah ada tarik menarik antara ya Seperti Pak Dudung dengan pembinaan Andika dengan kemarin ya, gitu ya. penggunaan. Ya kita bisa lihat semuanya dalam beberapa hal, terutama kalau panglimanya Angkatan Darat, kemudian pasti ada tarik menarik dengan, saya pikir Angkatan Laut dan Angkatan Udara juga begitu, cuma tidak terlihat Ya, frontal seperti yang diucapkan oleh Effendi Simbolon seperti itu. ya, ya, ya. Nah, kita tahu apa yang dikemukakan Effendi Simbolon juga, ini sebenarnya adalah suara komisi yang barangkali menjadi suara yang jadi juru bicaranya lah Effendi Simbolon Komisi satu karena lebih maksudnya ya. senior. Komisi Iya, DPR satu DPR RI ya. iya Ya, ya, betul. ya, ya. Ya, Oke, jadi ini memang situasinya agak berbeda ya, karena uncertainty juga ya, tergantung bagaimana dukungan partai-partai politik dengan kepada Pak Jokowi kan gitu ya. Ini juga akan sangat menentukan siapa yang akan jadi dipilih menjadi Panglima TNI berikutnya gitu ya. Apakah iya, Yudo diperpanjang ataukah Yudo kemudian di akhir cuman sampai masa pensiun seperti halnya Andika Perkasa gitu ya. iya. Yang menarik pertama adalah memang ternyata betul-betul Andika dikunci sampai situ, artinya Yes. tidak diperpanjang. Hmm. Tentu ada kepentingan lain, yaitu tadi rotasi ini kan menjadi sebuah simbol soliditas atau solidaritas dan juga integrasi di masing-masing matra, masing-masing juga mengetahui bahwa
mereka tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa bantuan dukungan dari material lain. Jadi TNI itu sesungguhnya satu, hanya pembagian tugas saja, kemudian tinggal, makanya saya bilang kalau bisa kita kembali saja ke tahun 62, tidak ada posisi Panglima TNI, cukup Panglima Angkatan Darat, Laut, dan Udara, sehingga semua bersaing di situ, dan Kepala Staf Gabungan atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata hanya sebagai koordinator saja. Dan ideal memang menurut saya Laksamana Yudo Margono ini udah 2,5 tahun menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Saya pikir sebaiknya Kepala Staf Angkatan Laut atau Kepala Staf Angkatan punya waktu sekitar 2 sampai 3 tahun untuk menjabat. Kalau kemudian Kasap atau Kasgab gitu atau Panglima TNI hanya pengguna, nggak perlu lama-lama 2 tahun juga bisa, Bung Hesu. Karena yang lebih penting adalah pembinaan personil yang dilakukan oleh pimpinan matra darat, laut maupun udara. Jadi ini kita kalau kita lihat regenerasinya memang terasa pas sekali ketika Marskal Hadi Cahyanto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 1986, digantikan oleh Andika Perkasa, lulusan Akademi Militer 1987, kemudian sekarang Laksamana Yudo Margono, alumni Akademi Angkatan Laut 1988A. Ini kan yang masuk tahun 1984, yang program 4 tahun, dan di bawahnya ada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal Dudung Abdurrahman yang lulusan Akademi Militer 1988B, masuk tahun 85, setahun di bawahnya Yudo, begitu juga Fajar Prasetyo yang juga lulusan 88B. Jadi mereka memang masih tetap memanggil Yudo Margono sebagai abang kelas, begitu Bung Hersu. Walaupun dilantik bersamaan, tapi kalau yang 88A langsung terjun ke lapangan, kalau yang ini masih masuk pendidikan lagi selama setahun di pusdik masing-masing kecabangannya. Jadi kalau dilihat seperti itu runtut. Nah, kemudian apakah kemudian Yudo akan digantikan oleh 88B, dalam hal ini Dudung Abdurrahman maupun Fajar Prasetyo, atau ada lompatan-lompatan lain? Kita masih harus menyaksikan peta politik yang sangat dinamis dalam beberapa bulan nih Bung Hersu, bukan hitungan tahun lagi dalam beberapa bulan. Oke. Baik, terima kasih Bung Ginting, kita tamat saja. Jangan lupa bahwa ini jabatan ini jabatan politik ya, apalagi di tahun politik. Jadi faktor politik itu akan sangat menentukan. Terima kasih Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.